Salam damai sejahtera bagi kita semua. Salam patunggilan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita istirahat malam, mari kita merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan sumber kekuatan kami, ucap syukur pada hari ini Engkau telah menyertai kehidupan kami, dan Engkau telah memberikan kesehatan serta kecukupan segala apa yang kami butuhkan. Dan di malam yang indah ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti hikmat kebijaksanaan-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Firman kita pada malam ini terambil dari Ayub 2 ayat 13. Beginilah firman Tuhan tertulis. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Amin. Renungan kita pada malam ini diberi judul Ketika Iman dan Kesetiaan Diuji. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, Ayub merupakan seorang yang hidupnya diberkati oleh Allah. Ia memiliki kekayaan yang berlimpah ruah, keluarga yang besar, memiliki istri dan juga 7 anak laki-laki serta 3 anak perempuan. Ia merupakan seorang yang saleh dan jujur, takut akan Allah serta menjauhi kejahatan. Dan suatu ketika Allah mengizinkan sebuah ujian dalam hidupnya terjadi dalam kehidupan Ayub. Ia harus kehilangan semua kekayaannya, ia kehilangan istri dan beserta juga anak-anaknya. Penderitaan Ayub alami sungguhlah berat. Namun ketika penderitaan itu datang menimpa Ayub, ia tidak berbuat dosa dan tidak menyalahkan Allah atas apa yang terjadi dalam hidupnya. Ayub malah justru memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan dalam Ayub 1 ayat 20-21, ia bersikap seperti yang tertulis dalam Ayub 1 ayat 20-21. Demikianlah firman Tuhan saya bacakan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Amin. Jika kita baca lebih jauh lagi, penderitaan Ayub tidak hanya sampai di sana. Allah mengizinkan penyakit kulit juga menimpa dalam kehidupan Ayub. Bahkan sampai ketika orang yang menjadi sahabatnya Ayub mengunjungi Ayub, mereka sampai tidak mengenali Ayub karena penyakit kulit yang dideritanya. Namun Ayub tidak pernah berucap dosa melalui bibirnya. Ia tidak protes. Ia percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya sudah diatur oleh Tuhan. Karena itu ia tidak perlu khawatir dan takut. Mungkin bagi kita manusia, kita berpikir bahwa yang dialami Ayub sudahlah melebihi batas kekuatan. Jika kita ada di posisi Ayub, mungkin saja kita terus menggerutu, kecewa, dan protes kepada Tuhan. Jika pada saat ini kita menghadapi suatu pergumulan, apakah kita tetap dapat berdiri teguh seperti Ayub? Setiap orang tentu memiliki kesusahan atau pergumulannya sendiri-sendiri, dan tindakan yang akan diambil tergantung dari bagaimana orang tersebut menyikapi permasalahan yang sedang dialami. Pergumulan yang kita alami Tuhan izinkan terjadi karena ia ingin melihat seberapa besar iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Tidak sedikit di antara kita justru menyalahkan Tuhan dan kecewa terhadap semua yang kita alami. Bahkan di antara kita pasti pernah bersungut-sungut ketika permasalahan yang dialami semakin berat dan terasa tidak ada jalan keluar.
pergumulan yang dihadapi justru membuat kita semakin jauh dari Tuhan, karena kita merasa Tuhan tidak mengasihi. Padahal kita sendiri pun tahu bahwa Ia tidak akan meninggalkan kita, dan Dia tidak akan memberikan masalah yang melebihi kekuatan kita. Jika kita menghadapi suatu pergumulan, hal yang harus kita lakukan adalah datang dan berseru kepadanya sehingga Ia dapat memulihkan keadaan kita. Mungkin tidak hanya kita yang sempat merasa putus asa, Ayub pun juga merasa serupa. Namun Ayub terus percaya dan berserah diri kepada Tuhan, hingga akhirnya keadaan Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Ia menggantikan kepunyaan Ayub berkali-kali lipat dan memulihkan hidupan Ayub. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika hidup kita ingin dipulihkan olehnya, maka datanglah kepadanya dan janganlah menyerah, karena pergumulan yang sedang dihadapi, pergumulan yang kita hadapi pada saat ini merupakan ujian yang Tuhan izinkan terjadi untuk menguji iman kesetiaan kita kepadanya. Tetaplah mengandalkan Tuhan dan hidup seturut kehendaknya hingga Ia memulihkan keadaan kita pada saat ini. Tuhan senantiasa menguatkan dan memampukan kita untuk menghadapi semua permasalahan ini, dan kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kekuatan kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.